Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda yang sedang menyaksikan Talk to Me di episode kali ini, saya doakan sehat walafiat, ya, rezeki berlimpah, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar walaupun sekarang ini suasananya masih pandemi COVID-19. Jadi sehat itu sekarang menjadi barang yang paling mahal ya. Jadi semoga teman-teman yang sedang sakit juga segera Allah sembuhkan, segera Allah mudahkan dan bisa kembali ke keluarga masing-masing. Talk to Me episode kali ini seperti biasa di spesial bulan Agustus di hari kemerdekaan kita yang ke-76 ini, saya akan banyak ngobrol dengan beberapa sahabat-sahabat, perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan hebat di Indonesia ya, yang kebetulan memang sekarang saya ada di kota Bandung gitu, dan mereka rata-rata punya usaha. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini mereka ini tetap ikhtiar, tetap punya semangat yang luar biasa di tengah kesulitan ini, dan usahanya macam-macam ya. Nah, hari ini saya sudah kedatangan salah seorang ibu, namanya Ibu Imas Estiati. Rostiati. Iya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar Sehat baik. semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Benar Ibu sehat? Sehat kalau ini lahir. Hah? Sehat Batin? kalau lahir, batin mah ya gitulah. Kenapa kadang-kadang gitulah? begitulah, batin itu kadang kan yang namanya kadang kalau ada rasa sakit tuh ya, kalau lagi ini lu suka ke Allah teh suka protes. Ya Allah. Kenapa sama Allah? Ya Allah, kenapa saya? Berani-beraninya Ibu Imas protes, saya laporin polsek setempat gimana? Iya, kadang-kadang ya yang namanya Kenapa manusia. Ibu sampai protes? Soalnya penyakit ini Ibu dari sakit iya, sekarang. sakit Kok dari bisa datang ke rumah Ibu Lina yang megah ini? Alhamdulillah atas izin Allah dan kebaikan Bu Lina dan Lumbung Bandung, saya punya ya ada bakat kuliner sama Kirain bakat nyanyi, saya udah mau bawa keyboard tadi nyanyi Bu. mah enggak, bikin itu Bikin ngoleh, panganan ini iya, ya, makanan, jajanan pasar iya. Oke. Saya balik lagi, katanya Ibu sehat tapi sakit, jadi gimana ceritanya? Ya sebetulnya saya tuh sakit. Di perut, saya teh di perut sama di otak sebetulnya. Di perut dan di otak? Saya tuh dulu tuh jatuh waktu SD kelas 6. Kelas 6 SD jatuh? Jatuh waktu loncat tinggi ya. Kata ibu saya teh, jangan loncat tinggi. Loncat tinggi maksudnya olahraga? Iya. Loncat yang pakai karet dulu. Oh, main merdeka? Iya gitu ya. Kata ibu saya teh, cuci piring. Mungkin saya bandel. Loncat tinggi dulu, Bu, kata saya tuh. Saya tuh loncat tinggi, iya betul itu teh. Langsung saya jatuh, yang kena ini kepala. Allah. Pingsan, saya teh dibawa ke rumah sakit. Itu kelas 6 SD? 6 SD. Dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, karena biayanya nggak ada, saya pulang. Ya itu mah, kata itu udah jalan pakai obat kampung. Beras sama kencur katanya gitu, sembuh kata. Digini-giniin gitu? Sembuh ya. Beneran? Baru-baru sembuh. Terus? Kata, dan sakitnya nggak ada ya, nggak kerasa sakit. Cuma ya ini udah besar, udah SMA, saya kelas 2. Belajar itu, asalnya pinter jadi 0 aja nilainya, kan aneh. Rasanya Ibu pinter nih? Dulu teh pintar, saya dulu teh pintar bilangnya lumayan 10 besar gitu. Tapi pas SMA jadi bodoh. Nilainya teh 0 aja. Padahal perasaannya saya teh ini tuh betul-betul ternyata pas saya pingsannya sering pingsan waktu SMA Margahayu saya. Pingsan akhirnya dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Ya diperiksa itu waktu itu karena bapak saya guru SD ya. Umar Bakri ya, istilahnya udah pakai sepeda. Pakai sepeda ya. Akhirnya ada dulu mah ada askes gitu ya, jadi ada potongan gitu. Bayar berarti cuma ada potongan. Terus saja saya diperiksa, ternyata ada gumpalan
darah beku ya, jadi udah menggumpal di otak ini, otak besar. Itu setelah sekian tahun tuh dari kelas 6 SD sampai SMA baru diperiksa. Baru periksa tuh. Ternyata ada gumpalan. Iya, wah cenah harus dioperasi kata dokter. Ini harus cepat operasi. Rapat keluarga jangan cenah. Murid bapak juga dioperasi meninggal gitu. Bapak bilang begitu. Dokter terus? Enggak, ini mah supaya anak kembali lagi istilahnya normal gitu. Enggak, enggak, bapak saya mengizinkan. Akhirnya saya berobat jalan aja, disinar ya, dimasukin kayak ke itu dimasukin disinar gitu. Ya lama-lama mungkin ada kemajuan. Terus ada yang bilang temen pakai air jam-jam, katanya coba setiap sholat malam gitu. Ya saya tuh mencoba. Ya akhirnya nggak tahu keajaiban dari apa, tahun 2006 nggak ada. Waktu mau dioperasi bapak nggak mau. Nggak mau. Terus ibu terus tuh. Terus saya berobat jalan. Udah berobat saya punya jalan, tipe, disinar, minum air zam-zam, apalagi beras sama kencur. Iya, tahajud ya saya bertahajud. Itu selama berapa tahun? Iya, selama kontinu saya. Hah? Kontinu aja terus iya, gitu. Itu dari tahun 82 sampai 2000 berapa ya, sampai 2007. 2007? Iya. Baru periksa lagi? Periksa lagi. Jadi selama 82 sampai 2007 tuh nggak pernah periksa apa-apa? Enggak. Ibu nggak pernah pingsan lagi? Enggak pingsan. Itu gumpalan itu nggak ada? Udah nggak ada. Dokter sampai Ibu kaget? Kaget. Kagetnya gimana, Bu? Enggak, saya tuh bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Jadi saya nggak jadi dioperasi, ternyata itu keajaiban Allah tuh selalu. Gimana saya menjelaskan ke sahabat ya? Pak, betul itu kerasa saya. Benar saya yang nih, mengalami peristiwa betul, benar nih, Bu? peristiwa benar. Itu nggak bohong ya, Bu ya? Enggak, dosa bohong. Iyalah. Buat apa ya Pak, dosa. Iya. Takut. Saya jujur karena yang nonton kita ini juga kan mungkin ada dokter ya Bu ya? Iya. Yang di rumah sakit juga lagi nonton. Ini seluruh rumah sakit di Bandung lagi nonton ini Bu. Iya. Insya Allah. Itu gimana ngejelasinnya Bu ya? Ya keajaiban aja. Keajaiban, iya. Mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Pokoknya jangan lupa aja ke Allah. Tapi buat sahabat-sahabat yang juga mungkin punya rasa atau penyakit yang sama, ke dokter pun nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa ke dokter. Ya, karena Ibu kan waktu itu kan nggak boleh sama orang tua. Iya. Gitu. Saya masih belum bisa mikirin kenapa itu bisa terjadi ya. Saya akan kulik lagi Bu di segmen berikutnya ya. Iya. Ya Bu, Ibu tenang dengan nilai 6 ya. Nilai Saya akan tutup dulu segmen ini. Sahabat Talk to Me akan segera kembali. Oke, Talk to Me kembali lagi dengan Ibu Imas yang alhamdulillah di pikiran logik kita seperti tidak masuk akal ya. Dari tahun 82 didiagnosis ada gumpalan di kepala bagian belakang ya Ibu ya. Mau dioperasi bahkan sudah dapat konsultasi ke dokter. Tapi bapaknya Ibu Imas waktu itu tidak setuju. Waktu berjalan selama berapa tahun tuh, 82 ke 2007, 2007. Dengan membawa nilai 6. Aduh, saya juga aneh. Ternyata setelah didiagnosa lagi, diperiksa lagi dengan ikhtiarnya Ibu Imas, berobat jalan, disinar juga ya Bu ya? Disinar, iya. Tahajud nggak pernah lepas, insya Allah? Alhamdulillah, insya Allah saya nggak pernah lepas? Nggak pernah. Terus ada konsumsi air zam-zam? Iya, itu dari Pak Abidin, teman saya yang di Mekah. Allah. Ternyata 2007 gumpalan itu nggak ada. Benar-benar dicek itu nggak ada. Nggak ada. Itu ada itunya juga. Ya itunya apa? Hasilnya ada. Ibu, kepala sudah sembuh. Ya. Datang lagi yang satu. Apa Bu? Di perut sakitnya teh. Itu tahun berapa? Tahun 2012. Rasanya 2002, apa awalnya? Rasanya teh mual ya. Oke.
kayak ciri-ciri yang hamil gitu, mual banget, muntah. Terus aduh ini kenapa? Terus langsung periksa ke dokter ya, dokter kandungan. Oh itu sana ada kista kan bilangnya. Berapa dulu teh hanya 9 cm lah. 9 cm, oke. Iya, masih kecil. Udah aja Bu pakai obat katanya, kata dokter kandungannya, saya pakai obat. Ya pas dicek lagi, udah sembuh. Pas berapa lama dari tahun 2012? Setahun. Setahun 2013. Ya. Pas tahun 2015, perut saya tiba-tiba bengkak, ya kayak yang hamil gitu ya. Pas diperiksa lagi, kalau di dalam itu nggak ada, kalau di rahim mah bersih ya, cuman ada tumor. Di dalam perut ada tumor tuh besar ukurannya, isinya teh air sama daging. Oh. Ya, jadi besar banget, jadi udah nggak keukur aja kata dokter. Kata saya masa nggak terukur ya, biasanya kan ada ukuran ini dokter bilang langsung tidak ada ukurannya, tidak terukur aja gitu saking besarnya. Terus saya ke Garut alternatif, disedot ya, disedot. Aneh kan ini cerita aneh juga. Yeah. Itu tuh ada gigi. Betul ini Bu. Betul sekali. Ustadznya suruh kesini, suruh datang aja. Jangan, kalau nggak percaya. Nanti saya diperiksa juga. Nah udah, terus keluaran itu nanah sama darah gitu ya. Allah Akbar. Sama itu darah nanah gitu. Aduh saya ngeri liatnya juga. Nah, perutnya agak kempis gitu. Tapi itu hanya sebulan bengkak lagi. Ini sampai sekarang tuh kayak yang hamil bengkak. Cuma itu kerasanya sesak aja gitu. Nggak ada yang sampai hari ini. Sampai hari ini saya tuh ada kalau disedot terus saya kan lama-lama takut, jadi masih ada ketakutan. Udah saya mau pasrah aja ke Allah gitu. Dia sambil kenapa nggak periksa ke medis Bu? Saya udah ke medis ya, bilangnya gitu ke medis teh mau dioperasi ini udah nggak bisa, jadi ke dinding dinding di luar rahim nempel, terus di sebelah sini ada gumpalan lagi. Jadi dokter juga ya ngeprediksinya harus bongkar yang mana dulu gitu bilang gitu. Dokternya udah nyerah maksudnya? Jadi kalau di sini ke sini kena itu ada USG sama CT scan-nya ada jelas sama apa. Jadi sampai hari ini ibunya masih nggak enak gitu ya? Nggak enak, itu sesak aja yang saya rasakan gitu. Tapi kalau jalan gitu masih kuat gitu, jalan kaki gitu masih kuat, cuman yang nggak kuat tuh sesak aja. Kalau konsumsi obat nggak juga? Enggak sampai hari enggak juga? Gitu. Udah aja saya teh akhirnya saya diisi aja sama kerja sosial ya. Misalkan saya sama PR Pikiran Rakyat ada Bu Am. Baik banget Bu Am ya sama saya kayak beleda. Dia itu Bu Imas ini coba ngisi waktu cari orang-orang yang tidak mampu. Saya cari yang tidak mampu. Ya alhamdulillah ya ditolong sama donatur lewat Bu Am. Ya, saya jalani aja dari itu. Dari tahun 2016 saya jalani sampai sekarang. Ya itulah dia meringankan saya gitu. Ya, ringan, saya bisa nolong orang walaupun saya tidak punya apa-apa gitu istilahnya. Hanya punya ya bikinan yang gini aja. Saya kadang-kadang orang tua saya kan ibu udah nggak ada ya. Terus adik saya udah meninggal. Saya sekarang urus anak yatim 2. Adik saya yang di Pertamina sama yang guru juga nggak peduli gitu ke saya. Itu sakit kadang-kadang nggak peduli. Ya masing-masing, makanya saya cari usaha sendiri aja, kerja sendiri. Akhirnya saya ketemu sama Bu Heni sama Bu Lena yang memberikan jalan gitu. Jadi ada orang yang memberikan nasihat ke ibu dalam kondisi ibu seperti sekarang ini,
Udah berbagi aja gitu ya? Berbagi aja ya saya Ya berbagi Allah. dari sampai sekarang. Dan ibu jalanin itu ya? Jalanin itu terus sampai pasrah udah lah. Iya, sampai sekarang. Karena kalau udah kerasa malah kalau udah sesek udah aja diam gitu. Paling minum air putih. Dan saya juga berusaha terus gitu. Sampai hari ini ibu lakukan itu, berbagi Iya, sosial berbagi gitu. ya. Ada yang ijazah ditahan udah bisa ya. Ibu yang bayarin? Bukan, ada donatur, cuma Donatur, saya iya, ibu yang cariin gitu ya? Saya kadang-kadang banyak yang ke rumah. Ini saya harus ke rumah sakit gimana, katanya BPJS-nya nggak jalan gitu gimana ya saya. Ibu yang usahain cari bantuan. Cari bantuan gitu. Ya, Jadi sekarang orang banyak tahu ibu untuk menolong orang tersebut lewat orang lain lagi gitu ya? Iya, lewat itu Bu Amelia yang di PR itu. Kerjanya mah dari 89 saya itu waktu sekolah ya sama ibu. Ya waktu udah selesai sekolah. Jadi sampai sekarang gitu. Itulah kadang-kadang benar kesulitan pasti ada jalan ada gitu. Jalan, kalau kita ya mau menyelesaikan walaupun bukan dari kita gitu, dari sesama lagi. Manjada wajada. Iya. Saya bersyukur ketemu Bu Heni, Bu Lena gitu. Benar-benar Allah tuh memberikan saya tuh orang-orang baik. Jadi ya. di tengah sesuatu yang ada di perut ibu itu, iya. yang udah nggak tahu mau ngapain lagi karena dokter udah kayak ya, udah angkat tangan. Iya. Ibu masih terus semangat hidup dengan cara bersedekah tadi. Iya. Menolong orang. Waduh. Iya. Ampun deh. Walaupun lewat ya bukan lewat orang saya, lain lewat ya Bu ya. Orang lain. Cuma kalau saya ada rezeki ya suka disisihkan hasil dari jualan gitu. Kadang bikin ayam geprek gitu sama luar biasa. Dia. Ibu, waduh saya nggak bisa ngomong. Saya malah pengen makan combro. Tapi nantilah Ibu ya. Iya. Aduh Ibu Imas. Sahabat, saya akan kembali ngobrol tentang usaha Ibu, ikhtiar Ibu Imas setelah masa sakitnya. Talk to Me akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Talk to Me kembali lagi masih bersama dengan Ibu Imas, Ibu tangguh di tengah sakitnya, justru sedekahnya makin kencang. Aduh, saya pribadi nggak ada apa-apanya dibanding Ibu Imas. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang nonton ini menjadi semangat tertentu supaya berbagi itu nggak tunggu kita punya, ya Bu ya. Iya. Jadi sedekah itu nggak harus kalian kaya. Sedekah itu nggak harus punya uang banyak gitu, tapi ikhtiar niat bahwa Allah itu selalu memberikan ruang atau jalan tengah supaya kita tetap bisa hidup ya. Iya, betul. Luar biasa Bu Imas. Saya mau sekarang ngobrol menjadi semangat kita bersama di tengah sakitnya Ibu sekarang ini yang dokter saja sudah nyerah. Ibu masih mau mikirin bikin jajanan pasar. Iya, karena ini untuk makan ya. Ceritanya gimana Ibu? Ya ceritanya kan di Dinso suka ada pelatihan-pelatihan ya, saya ikut ya, gratis kan. Akhirnya saya mencoba bikin molen pisangnya dari pisang tanduk. Ya, soalnya kalau pisang yang itu yang lain itu kurang enak. Terus terigu pakai mentega gitu. Harganya 2.000. Satu. Ini sama 2.000 ketan, ya ketannya yang bagus. Satunya sama serundeng, satunya sama 2.000. Ini donat 2.000. Awalnya dagang menjajakan sendiri atau kasih ke warung atau gimana? Enggak, kalau ada yang pesan. Gitu ya, pesan. Jadi kan ada pengajian, pesan Bu Imas ya. Saya dari situ Ibu bisa hidup terus. Alhamdulillah, pokoknya kalau kita mau ikhtiar dan berbagi dekat sama Allah itu jalan. Dan itu bisa menyibukkan Ibu di tengah sakitnya Ibu sekarang ini. Jadi ada aja jalan begitu, walaupun kita lagi sakit apa asal ada kekuatan, ikhtiar dan doa. Itu doa yang utama mah. Doa ya. Ya ikhtiar dia dan doa. Sama tahajudnya nggak pernah putus Bu. Enggak. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun kadang-kadang belum khusyuk. Iya. Masih ya biasa-biasa. Mikirin ketan, dapat di mana gitu. Mikirin ketan gimana supaya laku. Oke, kan Ibu usaha ini awalnya dari pesanan. Iya. Pasti ada modal dong Bu.
Iya, ada modal dengkul. Masa? Gimana ceritain loh? Banyak loh teman-teman kita yang pengen usaha dengan modal dengkul. Ya saya modal dengkul, jadi gini kalau ada yang pesen, ada DP dulu, nah itu kan beliin dulu. Gitu. Tuh triknya tuh. Ya, jadi kalau ada yang mau usaha, dibeliin, yang penting jangan malu ya Bu ya. Jangan malu. Buka aja dulu gitu ya. Jual ketan, pesan bayar dulu. Iya DP dulu. DP dulu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, saya kan itu beras ketannya bisa ambil dulu. Oh, alhamdulillah. Bisa ngambil udah itu ya baik-baik gitu ya. Iya. Yang penting langsung bayar gitu, pas dibayar langsung bayar ke tuh gitu ya. aja. Ini trik dari Ibu Imas. Asal Usaha ada, itu nggak perlu ada duit. Kira-kira gitu kan Bu ya? Iya. Yang penting mau apa enggak, bukan Ya, bisa apa ada enggak ya Bu ya? kemauan, ya. Ini juga hasilnya nih ya. Ada donat, ada pisang molen, ada ketan. Nggak pakai duit bisa usaha. Hubungilah Ibu Imas. Wah, keren nih Bu. Terus bisa ketemu Lumbung Indonesia gimana caranya? Iya, waktu Kan ikut Lumbung Indonesia tuh saya dengar ribuan orang loh Bu yang daftar. Pingin sekali ke Lumbung Bandung tuh, Lumbung Indonesia ya sekarang. Iya. Itu waktu ada kurasi sama Bu Heni, bikinnya molen, saya molen jadul. Jadi awal kurasi itu molen jadul molen ditawarin? Jadul aja, molen jadul. Pede tuh? Pede. Terus? Bisanya molen jadul dulu. Ini cuma coba. Tuh kata Chef Dedi teh, enak ini Bu Imas, cuman coba rasanya katanya ada rasa nanas, nangka, terus keju, cina. Jadi ada variasi. Iya insya Allah ke depannya. Cuma saya sekarang bisanya molen jadul yang rasanya pisang raja, pisang tanduk gitu. Tapi akhirnya masuk ke kurasinya Lumbung Indonesia? Iya ada masuk. Gitu. Masuk. Okay. Iya ada pokoknya mah alhamdulillah ya. Bu Lena suka pesan gitu. Kadang saya kalau ada yang pesan banyak suka ke anak yatim gitu ya. Ini sih ininya teh lebihnya teh ke anak yatim. Mudah-mudahan anak yatim saya banyak pesannya alhamdulillah. Ikut dari Lumbung Bandung jadi banyak pesanan gitu. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Lumbung Bandung sangat membantu. Maaf Bu, maaf punten. Kalau lagi gini terus dijual berapa sih Bu dapat keuntungannya? Bersihnya buat Ibu. Maaf. Sebulan kalau tergantung itu pesanan misalkan kira-kira rata-rata. Kalau sebulan adalah 2 juta gitu. 2 juta. Kan diputarkan lagi gitu. 2 juta itu Ibu buat makan Ibu? Iya, makan buat lebih lah 2 juta lebih ya kalau sama makan gitu. Oke. Tapi Ibu masih mau menyisihkan itu buat anak yatim. Ya pokoknya harus saya walaupun sedikit ya gitu. Yang penting ya jualan laku, makan bisa, ke anak yatim harus bisa. Soalnya itu benar kerasa gitu. Iya. Saya ada masalah besar ini, alhamdulillah ada aja. Saya ngasih ke anak yatim jalannya ada masalah besar, ya gitu. Jadi saya ya berbagi gini berdoa ke anak yatim ya bersedekah gitu. Insya Allah gitu. Walaupun jangan dilihat nilainya kecil juga nggak apa-apa. Rutin yang penting Bu ya. Rutin gitu. Soalnya itu sangat membantu gitu. Ya nggak tahu kan saya juga takut banyak dosa kan masa lalu gimana kan nggak tahu ya. Makanya saya isi dengan bikin makanan sosial yang bersedekah gitu. Alhamdulillah. Hanya itu aja lah sederhana. Nggak sederhana Bu. Sederhana luar biasa gitu. Bu. Karena masih banyak orang. Luar biasa sama Akang sama Bu Lena yang luar biasa. Bu, pokoknya nggak semua orang seperti Ibu. Karena banyak di luar sana yang punya properti mewah, punya mobil mewah, tapi untuk berbagi masih milih-milih. Orang seperti Ibu ini harus dicontoh banyak orang, apalagi di tengah sakitnya Ibu nggak mikirin diri sendiri. Nah kan luar biasa Bu ya, Ibu sakit tapi Ibu nggak mikirin diri sendiri, masih sempet loh mikirin anak yatim, membantu orang yang butuh bantuan bahkan. Saya bangga bisa ketemu Ibu Imas. Mudah-mudahan cerita Ibu Imas bisa menginspirasi banyak teman-teman, sahabat-sahabat Asmaya Media yang menyaksikan acara ini. Dan pesan Ibu Imas, kalau mau usaha, lakuin aja dulu. Jangan tunggu punya uang. Ya Bu ya, modal nggak punya uang pun, asal triknya jago, inilah hasilnya. Bisa dagang donat, pisang molen, combro, sama ketan. Ya.
Ibu Imas, terima kasih. Semoga Allah selalu kasih jalan yang mudah buat Ibu. Semoga Allah sehatkan Ibu. Semoga Allah kasih berkah buat Ibu. Makasih ya, Bu ya. Sahabat, itu dia tadi ngobrol saya dengan Ibu Imas. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.